Dulunya, para ahli menggambarkan bahwa produsen makanan di dunia adalah industri yang paling tidak terdigitalisasi. Pendapat lain justru mengkhawatirkan kalau sektor industri pertanian harus siap mengalami berbagai gangguan. Pandangan ini tentu saja lebih sinkron jika kita lihat kondisi pertanian di Indonesia. Tantangan alih fungsi lahan untuk pemukiman dan fasilitas publik tidak cuma mempersempit area sawah, tapi juga mempersempit harapan bangsa dalam hal kemandirian pangan. Kita ambil contoh untuk komoditi padi. Menurut data yang dikeluarkan oleh Litbang Kompas, setiap penambahan 1000 hektar area lahan sawah akan mendorong peningkatan produksi padi sekitar 4.370 ton. Artinya, dengan alih fungsi lahan sawah di Indonesia saat ini, diperkirakan menurunkan produksi padi sekitar 174.800 ton per tahun. Selama ini, para petani merawat tanaman dan kebun mereka dengan feeling. Cabai berbuah dengan prediksi, pengendalian hama hanya dengan alat seadanya, bahkan kondisi cuaca sering jadi kambing hitam dalam setiap kali gagal panen. Dunia industri yang terus berkembang menjadikan teknologi sebagai pendorong utama perubahannya, termasuk di sektor pertanian. Di era revolusi digital, pertanian mengalami transformasi luar biasa melalui konsep yang memukau. Canggihnya teknologi memungkinkan para petani kita untuk menjelajahi ladang-ladang mereka secara digital, mengubah benih ke dalam petikan data, dan menggenggam masa depan pertanian yang penuh dengan inovasi. Pernahkah kita membayangkan bagaimana unsur pada tanah dapat dikendalikan sedemikian rupa agar tanaman tumbuh subur di atasnya? Bisakah kita tahu berapa banyak unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang dengan baik? Mampukah kita mengontrol lahan pertanian yang luas berhektar-hektar hanya lewat monitor? Bahkan, kita bisa mengendalikan kapan tanaman harus panen dan mengoptimalkan semua hasil buahnya. Inilah digital farming. Nanti nyiramnya pun macam itu, Pak. Jadi tinggal main-main HP ya. Oh ini langsung di blok 1. Langsung pencet Pak, muter nyiramnya kan. Enak sambil baring bisa, sambil misal di pangkal juga orangnya bisa. Yang penting di sini ada sinyal, di sana ada sinyal, udah bisa kan gitu ya. Digital farming merangkum integrasi teknologi digital dalam manajemen tanaman dan proses terkait budidayanya, bahkan hingga pengelolaan sumber daya pangannya. Tujuannya, bagaimana lahan yang sedikit mampu menghasilkan panen yang maksimal. Istilah ini mencerminkan penggunaan berbagai data dalam sektor ini yang diintegrasikan dengan teknologi dalam seluruh rantai pasokan, mulai dari benih hingga proses distribusinya untuk sampai ke konsumen. Digital farming merupakan inovasi yang membawa perubahan besar bagi para petani dan pekerja lain di industri pertanian, karena digitalisasi mampu merubah penggunaan kertas, buku besar, atau catatan manual untuk menyalin data menjadi alat komunikasi atau perangkat lain yang cepat dan akurat. Prinsip kerja dari digital farming mengumpulkan data yang efektif dan efisien melalui sistem komputasi sehingga para petani tidak lagi perlu melakukan pencatatan manual. Informasi yang berkaitan dengan pertanian akan terdokumentasikan dalam satu sistem. Big data inilah yang digunakan sebagai sumber informasi untuk mengetahui secara detail tentang lahan pertanian dan tanaman yang tumbuh di atasnya. Inilah prinsip dasar dalam digital farming, sehingga pengambilan keputusan lebih tepat dan hasilnya akan semakin baik. Data-data yang disimpan di cloud itu akan digabungkan dengan pengalaman yang dirasakan oleh user atau petani, sehingga penggabungan antara teknologi yang diwakili oleh data dan juga pengalaman petani sebagai knowledge itu nantinya akan bermanfaat untuk generasi mendatang, dapat diwariskan sebagai bentuk transfer of knowledge. Dalam pola pertanian tradisional, kita masih harus berkeliling lahan pertanian untuk memeriksa satu persatu kondisi tanaman. Namun, tidak dalam sistem digital farming. Petani bisa menggunakan bantuan alat sejenis sensor atau citra satelit untuk mengawasi seluruh area pertanian.
Salah satu alat yang bisa digunakan oleh para petani adalah drone. Alat yang memiliki kemampuan terbang ini bisa digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh lahan dengan cepat dan hemat waktu. Para petani pun bisa menghemat energi dan mengalihkannya untuk kegiatan lain. Penggunaan alat sensor yang terkoneksi dengan internet ini juga membuat para petani dan pelaku sektor agrikultur lainnya bisa lebih mudah mengetahui keadaan tanah dan merencanakan penanaman benih secara real time. Hasil pemantauan tersebut juga bisa digunakan untuk memprediksi keberhasilan atas strategi yang sebelumnya diterapkan. Ini berbasis GPS, artinya di Jakarta pun saya nggak perlu ke sini, saya bisa menginstruksikan tuh, ini yang kita lihat tadi tuh masih pakai remote tapi itu otonomous, dia bisa bolak-balik. Yang tak kalah penting dari digital farming, kita bisa meningkatkan kualitas tanaman. Dengan bantuan teknologi, petani bahkan bisa mengetahui prediksi cuaca dalam beberapa bulan ke depan, sehingga memudahkan petani untuk menyiapkan upaya-upaya dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Di mana digital farming ini dicobakan di lahan seluas lebih kurang 7.000 pokok pada tahun 2022. Alhamdulillah, yang menjadi harapan kita sesuai dengan yang kita targetkan, di mana terjadi efisiensi, peningkatan produktivitas. Yang awalnya produktivitas untuk cabai konvensional itu hanya di angka 800 gram per pokok. Nah, kemarin pada saat panen perdana saja itu sudah sampai 2 kilo per pokok. Teknologi dalam digital farming juga memungkinkan para petani untuk memeriksa pH tanah, kadar air, serta tingkat kesuburan tanah. Bahkan, penerapan digital farming perkebunan juga bisa menggunakan berbagai teknologi pertanian terbaru untuk menciptakan varietas tanaman yang tahan terhadap hama. Sejalan dengan itu, penerapan pertanian berbasis digital akan meningkatkan hasil produksi. Selain memperoleh hasil yang lebih optimal, waktu produksi juga dapat dipangkas menjadi lebih singkat guna menghasilkan lebih banyak penjualan. Apabila kapasitas produksi dan hasil panen semakin besar, maka tingkat penjualan pun juga akan semakin meningkat. Siklus terakhir dari digital farming adalah memudahkan distribusi hasil pertanian. Terlebih, dengan dukungan berbagai platform, para petani tentunya bisa memasarkan hasil panen dengan cepat dengan harga yang sesuai. Keberadaan marketplace tersebut tentu akan berdampak signifikan bagi kesejahteraan petani apabila dimanfaatkan dengan baik dan benar. Para petani kita sudah harus membuka mata selebar-lebarnya bahwa teknologi mampu mengubah hal yang mustahil menjadi mungkin. Meski demikian, pertanian berkonsep digital ini tentu saja hanya sebatas wacana kalau tidak didukung infrastruktur yang memadai. Oleh sebab itu, peran pemerintah menjadi sangat penting dalam hal ini. Jika konsep digital farming mampu menyentuh setiap petani yang ada di pelosok desa, maka bukan hal mustahil bagi Indonesia untuk mengembalikan kejayaan pangan nasional sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa. Semoga video ini bermanfaat, menambah wawasan kita semua, dan menjadi gagasan baru dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.